Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, kita diizinkan Tuhan untuk bersua kembali lewat ibadah online di tengah pekan. Dan luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah diizinkan pula oleh Tuhan memasuki bulan November tahun 2020. Tidak terasa ya saudara-saudara, kita sudah berada di akhir tahun, di penghujung tahun 2020. Ya, walaupun di penghujung tahun 2020, artinya juga bahwa semakin dekat masa itu menjelang Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Zaman ini semakin cepat, di mana kita harus benar-benar siap menyambut kedatangan Kristus kedua kalinya, dan juga siap-siap menghadapi kesudahan zaman atau kesudahan dunia ini yang semakin dekat. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata terlambat kalau kita masih terus berusaha diperbaiki oleh firman Tuhan, ya. Kali ini perbaikan diri kita melalui firman Tuhan, ya, diutarakan melalui firman Tuhan tengah minggu. Ya, sekarang sudah memasuki tengah minggu pertama dari bulan November. Puji Tuhan. Kita lanjut sebelum kita mendengar keterus-terangan Allah lewat firman Tuhan yang mau mengisi kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa. Kita dasari firman Tuhan dengan doa. Ya, kita sama-sama tunduk kepala. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, sungguh kami mengucap syukur. Kami masih diizinkan untuk menikmati hidup ini. Nafas hidup masih melekat dalam kehidupan kami, dan oleh karena keduanya itu kami boleh ada sekarang di sini untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang terus menjadi rel kami sampai kami menuju tujuan kami, tujuan akhir kami, Yerusalem baru. Oleh sebab itu, berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman itu sendiri kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan keterus-terangan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang ingin dikupas kali ini adalah bertema tentang prioritas hidup. Kok Pak Pendeta, kita bicara soal prioritas hidup sih? Kan zaman sudah sampai sejauh ini. Umur saya juga mungkin kita katakan sudah sampai sejauh ini. Kok kita masih berbicara tentang prioritas hidup lagi sih? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nggak ada kata terlambat, sekalipun kita berada di penghujung masa, saya katakan. Kita berada di penghujung tahun 2020. Semakin dekat lagi dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Semakin dekat dengan kesudahan dunia. Nggak ada salahnya kita coba merenda kembali menyusun prioritas hidup. Kita mungkin secara daging bisa bicara, saya udah umur sekian, dunia sudah umur sekian. Mengapa kita harus bicara prioritas hidup? Mungkin kita bicara seperti itu. Tapi rasanya untuk berbicara tentang prioritas hidup kita harus patokannya adalah di hadapan Tuhan dan ukurannya Tuhan. Bukan di hadapan kita dan ukurannya kita. Ya, oleh sebab itu kita mau bicara soal prioritas hidup. Dan banyak kali tentang prioritas hidup ini banyak orang bersitegang leher, banyak di antara kita akhirnya saling bermusuhan hanya karena perbedaan prioritas hidup. Ada yang mendahulukan keluarga menjadi prioritas hidup. Yang satu mendahulukan karir sebagai prioritas hidup.
Orang yang lain lagi mendahulukan spirituality yang menjadi prioritas hidup. Ada yang lain lagi mendahulukan kehidupan cinta menjadi prioritas hidup. Dan yang lain lagi, kan harusnya hubungan di antara sesama komunitas. Karena kan komunitas itu berbicara persaudaraan. Itu yang menjadi prioritas hidupku. Ada lagi, apalagi zaman sekarang, prioritas hidupku adalah kesehatan. Ya, sekarang kan lagi masa-masa pandemi, dan karena perbedaan prioritas hidup ini kadang-kadang juga membuat pertengkaran demi pertengkaran. Ya, katakanlah pertengkaran baru demi pertengkaran baru. Ya, oleh sebab itu kita mau lihat secara alkitabiah. Sebagai umat ketebusan Allah, apa sih yang seharusnya menjadi prioritas hidup Kristen, yang menjadi prioritas hidup kita? Ya, kita coba lihat ayatnya dari Yesaya 5 ayat yang ke-7 ya. Yesaya 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, saudara-saudara. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa seharusnya prioritas hidup Kristen adalah ukurannya di hadapan Tuhan, dan ukurannya adalah Tuhan, ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Ya, apalagi di sini dikatakan kebun anggur Tuhan, itu berarti kebun anggur miliknya Tuhan. Bangsa Israel dan Yehuda adalah umat pilihannya Tuhan. Sekarang kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib, sama. Kita juga umat pilihan Tuhan. Jadi sebagaimana bangsa Israel dan bangsa Yahudi, bangsa Yehuda, demikian juga kita. Sebagai umat manusia yang sudah percaya kepadanya, memutuskan, memilih dan percaya kepada Yesus, kita juga umat pilihan Tuhan. Kebun anggur Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai kebun anggur Tuhan, prioritas hidup kita juga harus dalam relnya Tuhan. Kalau prioritas hidup kita berdasarkan rel manusia sendiri, yang terjadi apa? Dikatakan dinantinya keadilan. Keadilan adalah prioritas hidup bagi umat pilihan Tuhan, tapi versinya Tuhan. Tetapi hanya ada kelaliman. Nah, kelaliman ini prioritas hidup kalau manusia memprioritaskan ukurannya manusia. Tuhan mau keadilan, manusia yang ada memperlihatkan kelaliman. Tuhan mau kebenaran, manusia memperlihatkan keonaran. Jadi bertolak belakang. Oleh sebab itu, sebagai umat pilihan Tuhan, maka prioritas hidup kita adalah versinya Tuhan. Prioritas hidup versinya Tuhan apa? Kita mau lihat ayat yang ke-12. Ini dia. Prioritas hidup umat ketebusan Tuhan. Prioritas hidup ukurannya Tuhan. Ayat 12 ya, kita baca sama-sama. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, itu keriaan, itu kesukacitaan, itu pesta-pesta. Serta anggur, ya biasanya diikuti anggur, terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Ini kalau prioritas hidup ukuran manusia. Firman Tuhan katakan yang diperlihatkan manusia adalah kesukacitaan, keriaan, pesta pora, hati yang pesta pora, perjamuan, sukacita ala dunia. Padahal prioritas hidup yang Tuhan inginkan adalah perbuatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan oleh umat pilihan Tuhan. Saya mau katakan itu paket 2 in 1. 2 di dalam 1. Perbuatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ya, sekarang kita mau kupas satu-satu paket 2 in 1 itu. Ya. Yang Tuhan mau dengan paket 2 in 1 ini dari ayat yang kita baca adalah
ayat 12 tadi, janganlah kita memanjakan keinginan daging, hawa nafsu, kecapi dan gambus, rebana dan suling, ya, dilengkapi dengan anggur dalam perjamuan-perjamuan. Itu kan berbicara tentang hawa nafsu. Itu berbicara tentang daging. Itu berbicara tentang pengutamaan daging, pengutamaan hawa nafsu dibandingkan dengan pengutamakan atau mengutamakan kemauan Tuhan. Ya, paket 2 in 1. Tuhan perlihatkan di sini untuk kita jangan terlarut di dalam pemanjaan daging. Ya, paket 2 in 1 itu yang pertama adalah pandanglah perbuatan Tuhan. Ya, dari ayat 12. Dan paket yang kedua, makanya disebut paket 2 in 1 adalah lihatlah pekerjaan Tuhan. Ya. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak ada kata terlambat sekalipun dunia ini masanya hampir habis. Sekalipun Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Nggak ada kata terlambat, saudara-saudara. Ya, untuk kita menentukan prioritas hidup kita. Dengan kata lain secara radikal kita katakan untuk kita memperbaiki prioritas hidup kita. Mungkin selama ini kita sudah ambil jalan yang keliru, nggak usah keberatan jabatan, nggak usah keberatan gengsi untuk kita merubah. Kalau memang itu keliru dari prioritas hidup yang sudah kita ambil, ya. Kita mau lihat isi paket itu, kita mau lihat kupas isi paket itu. Yang pertama, paket pertama, pandanglah perbuatan Tuhan. Dari kehidupan kita diminta lihat ke belakang oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah pernah Dia lakukan buat kita. Pandanglah perbuatan Tuhan. Sampai kita berumur sekian hari ini. Katakan sampai kita berhasil menjadi seorang yang dewasa. Sampai kita berhasil menjadi orang tua. Sampai kita berhasil mencapai mimpi kita. Yang Tuhan mau itu perbuatan Tuhan. Lihat perbuatan Tuhan. Ya, karena apa? Seringkali dunia ini membawa kita ke arah individualisme. Kita diarahkan oleh dunia untuk berlaku egois. Apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita, kita katakan itu perbuatan kita, itu keringat saya, itu darah saya. Tuhannya dilupakan, ya. Kita diminta Tuhan untuk ingat akan penyertaan Tuhan sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun. Tuhan katakan dalam Ulangan 29 ayat yang kelima, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini hanya gambaran buat kita. Kita pun berjalan di padang gurun dunia seumur kita sekarang sampai umur kita sekarang. Itu kita disertai Tuhan. Bisa katakan amin? Saudara masih bisa bernafas sampai saat hari ini. Itu karena penyertaan Tuhan. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Itu paket pertama. Pandanglah perbuatan Tuhan, penyertaannya. Perbuatan Tuhan itu dinyatakan lewat pemeliharaannya, perlindungannya. Ada bisa kita kata amin? Amin. Pemeliharaan dan perlindungannya. Keluaran 23 ayat 20 ya. Kita baca dari Keluaran 23 ayat 20. Begitu dahsyat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan buat kita. Ya, saya baca di sini, saudara juga baca Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ya.
Tuhan utus malaikat Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Hal yang sama. Mudah-mudahan secara rohani kita melihat bahwa Tuhan juga mengutus malaikat untuk berjalan di depan kita sekarang. Amin. Ya, itu pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kalau kita masih bisa eksis sampai seperti sekarang ini, karena malaikat Tuhan berjalan di depan kita, ya. Perbuatan Tuhan, mujizat-mujizat dan jalan-jalan keluarnya yang telah pernah Dia perbuat untuk kita. Saudara ingat baik-baik, jangan pernah dilupakan. Mulai dari saudara kecil, ingat baik-baik, sampai remaja, sampai dewasa, sampai menikah, sampai umur sekian dan selanjutnya. Saudara masih disertai Tuhan. Saudara diminta melihat bahwa itu perbuatan Tuhan. Mujizat apa yang telah pernah saudara alami, jangan mudah dilupakan. Mulai dari yang kecil-kecil, itu mujizat saudara. Sampai saudara, jangan saudara mengukur mujizat itu dari kekayaan aja deh saudara ya. Jangan saudara mengukur mujizat itu dari kesembuhan, sakit penyakit, jangan saudara. Mujizat itu dari perubahan sikap hidup aja, itu sudah mujizat. Dari yang dahulu jahat menjadi tidak jahat, itu mujizat. Justru itu saya mau katakan mujizat terbesar. Kita jangan dikelabui oleh iblis bahwa mujizat itu melulu tentang kesembuhan fisik. Mujizat itu berbicara tentang kekayaan yang berlimpah. Oh, sangat naif kalau kita identifikasi mujizat hanya seperti itu. Padahal mujizat itu adalah bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kita. Yang kita anggap mustahil, kemudian kita bisa lalui, kita bisa bertahan. Itu namanya mujizat loh saudara-saudara. Apa yang tidak mungkin kemudian menjadi mungkin, itu mujizat saudara-saudara. Ini harus kita pahami. Apa yang tidak kita sangka-sangka kemudian terjadi saat ini, kemudian kita bisa berada di atas atau kita bisa eksis, itu juga mujizat. Kita harus ingat hasil-hasil karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Ini paket yang pertama yang harus kita ingat. Di dalam hidup kita, pandanglah perbuatan Tuhan. Sekarang, dimanapun saudara berada, pandanglah perbuatan Tuhan buat saudara. Sampai di mana posisi saudara sekarang, pandanglah perbuatan Tuhan yang Tuhan pernah lakukan buat saudara. Jangan pandang yang lain. Jangan pernah lupakan perbuatan Tuhan. Sekarang isi paket yang kedua yang kita mau lihat adalah dari Yesaya 5 tadi ayat yang ke-12. Lihat pekerjaan Tuhan. Ya, tadi perbuatan Tuhan, sekarang pekerjaan Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Lihat pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain sederhana aja, simple aja. Tuhan mau katakan kepada kita, jangan melihat melulu pekerjaan kita. Jangan melihat melulu diri kita. Aku. Jangan juga melihat melulu pekerjaan orang lain. Yang utamanya, paket yang kedua. Lihat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan loh. Di mana sih pekerjaan Tuhan? Apa sih pekerjaan Tuhan? Bagaimana sih bentuknya pekerjaan Tuhan? Seringkali saudara-saudara kita lalai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita lupa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apalagi zaman sekarang, pada masa zaman ini semakin sulit, kita lebih mengutamakan dan lebih memilih, lebih memprioritaskan pekerjaan kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan, apakah aman bagi diri saya, apakah menyenangkan diri saya, apakah menjawab kebutuhan diri saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita lupa pekerjaan Tuhan.
Nah, itu yang dikatakan oleh ayat 12, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Itu kan mengutamakan keinginan kita sendiri, mengutamakan keinginan daging. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Paket yang kedua, Tuhan mau ingatkan bagi kita sekarang, saudara-saudara, lihat pekerjaan Tuhan, lihat pekerjaan Tuhan. Allah bekerja melalui proyek-proyeknya. Jangan bilang yang punya proyek hanya manusia. Allah juga punya proyek, dan itu pekerjaan Tuhan diungkapkan lewat proyeknya Tuhan, program-programnya Tuhan. Ya, kita baca dari Matius 16 ayat 18 ya. Matius 16 ayat 18 tentang proyeknya Tuhan. Dikatakan demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat ini berbicara tentang peran gereja. Gereja itu didirikan di atas Petros, batu karang. Ya. Jadi Allah bekerja, proyeknya apa? Gereja. Allah bekerja melalui gereja. Ada gereja secara komunitas, ada gereja secara individual, yaitu saya dan saudara adalah bangunan gereja. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, bukankah kita ini adalah bait Allah? Bukankah kita ini adalah bait Roh Kudus, gereja? Jadi Allah bekerja melalui gereja. Itu pekerjaan Tuhan. Sekarang katakanlah bahwa kita bergereja. Lakukan itu perannya, lakukan itu fungsinya. Seringkali saudara-saudara, kita menampilkan peran kita sebagai gereja. Kita membuang, kita menendang jauh-jauh posisi kita sebagai gereja dan bergereja. Kita lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan dunia. Ya, mungkin menawarkan kemewahan, mungkin menawarkan uang, mungkin menawarkan reward, mungkin menawarkan ketenaran, mungkin menawarkan ya apa yang kita cari dan lain sebagainya, popularitas. Itu dunia, dan seringkali kita lebih memilih itu. Kita menampilkan kita sebagai gereja dan bergereja. Kita membuang jauh-jauh. Kayaknya kalau bergereja itu hina banget ya. Kayaknya gak ada harganya ya. Oh, dalam nama Tuhan Yesus saya katakan itu salah. Ya, Yesaya 5 ayat 12 katakan, engkau melupakan perbuatan Tuhan, engkau melupakan pekerjaan Tuhan. Sebab itu sekarang ya, mumpung belum terlambat, Tuhan ingatkan kembali fungsi dan peran kita sebagai gereja dan di dalam gereja. Itu pekerjaan Tuhan. Banyak loh pekerjaan Tuhan melalui gereja. Banyak. Gak usah melulu kita pikir pekerjaan Tuhan melalui gereja itu berkhotbah. No. Semuanya sama upahnya, 1 dinar. Apakah menjadi koster 1 dinar? Apakah menjadi kolektan 1 dinar? Apakah sebagai pelayan multimedia itu 1 dinar? Pelayan musik, pelayan pembukaan, pelayan paduan suara. Itu fungsi dan peran gereja. Dan banyak lagi fungsi menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Itu peran gereja semuanya. Seringkali kita mengambil keliru peran dan kemudian kita menerjemahkan keliru peran yang seharusnya kita ambil. Ya, Allah bekerja melalui proyek-proyeknya. Mission possible, bukan mission imnya kita buang. Ya, mission possible, pengambilan kembali yang terhilang. Itu mission possible. Dalam ayat 19 dari Matius 28, itu peran gereja.
Tuhan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Bagaimana dengan kita? Saya katakan tadi, untuk menjangkau jiwa yang terhilang bukan hanya melulu kita cuap-cuap berkhotbah, cuap-cuap berkata-kata, tetapi kita ini juga harus menjadi Injil yang terbuka. Gak usah juga banyak kata-kata. Kalau kita banyak kata-kata, sekalipun itu kata-kata ambil ayat dari Alkitab, tapi kita tidak dapat memperlihatkan kesaksian hidup sebagai anak terang, juga percuma. Ya, kita pinter ayat-ayat Alkitab seperti ahli Taurat dan orang Farisi, tapi sikap hidup kita di luar gak ada bedanya dengan dunia, ya percuma juga. Itu bukan Injil yang terbuka. Biarlah orang lain melihat kita juga sebagai Injil yang terbuka, yang bisa dilihat orang, dinikmati orang. Gak usah banyak cakap, gak usah banyak kata. Sikap hidup kita santun, sikap hidup kita elok, sikap hidup kita bisa dinikmati orang lain, kata-kata kita bisa dinikmatin orang lain, kata-kata kita bisa membangun orang lain. Oh, itu yang luar biasa. Saya katakan sekalipun kita bukan pendeta, tapi kalau kita bisa menampilkan sikap hidup yang good, yang alkitabiah, itu lebih excellent. Ya, itu lebih jempolan. Itu mission impossible. Ya, nggak usah kita juga jadi penginjil untuk kita melakukan tugas ini, mengambil kembali yang terhilang. Kalau kita sendiri sudah menjadi Injil yang terbuka, nggak perlu gelar-gelar itu, tapi kita sudah menampilkan diri kita sebagai Injil yang terbuka. Lebih bagus lagi kalau ada gelar, tapi kita menampilkan peran yang pas juga sebagai Injil yang terbuka. Ya, lihat ya pekerjaan Tuhan. Tuhan bekerja melalui kita. Coba kita lihat Lukas 10 ayat yang ke-1. Tadi Tuhan bekerja melalui gereja, sekarang Tuhan bekerja melalui apa lagi atau siapa? Dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-1, Tuhan katakan dia bekerja melalui kita. Saya bacakan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain selain dari 12 murid yang inti, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Itu berbicara tentang individual. Jadi Allah bekerja melalui kita, melalui saya, melalui saudara. Ini yang harus kita sadari. Mari kita seperti Yesaya, ketika Tuhan mencari siapa yang bisa diutus, Yesaya katakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Apalagi kita sekarang udah dengar firman. Sekarang hari ini kita dengar firman bahwa Tuhan bekerja melalui kita. Kita kasih jawab yang sama sebagaimana Yesaya menjawab, Tuhan utuslah aku. Amin. Iya. Karena Tuhan bekerja melalui kita. Nah, saudara-saudara, ini isi paket itu. 2 in 1. Ini prioritas hidup kita yang seharusnya kita susun. Gak ada kata terlambat. Mulai sekarang kita susun prioritas hidup kita. Ya, saya ingat sebuah ayat yang bagus ya dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritaskan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya terjemahkan. Carilah sebagai prioritaskan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, kalau kita memprioritaskan prioritas yang sudah ditetapkan Allah, Allah katakan, dia nggak pernah bohong loh saudara-saudara. Allah nggak pernah ingkar janji. Kalau dia berkata yes and amen, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nggak usah diminta. Tuhan kasih, Tuhan kasih. Kalau kita memprioritaskan apa yang sudah diprioritaskan oleh Allah. Ini prioritas hidup kita. Jadikan prioritas Allah sebagai prioritas hidup kita. Ingat, pandang perbuatan Tuhan yang pertama. Yang kedua, lihat pekerjaan Tuhan. Ini prioritas hidup kita.
Yang lain yang kita nantikan, yang kita rindukan, dia akan mengikuti dengan sendirinya. Amin. Enak ya jadi anak Tuhan, enak. Tapi kalau kita hanya kelaliman, hanya keonaran yang kita tampilkan, hanya pesta pora, ya kita rasakan sendiri. Kita rasakan sendiri. Seringkali kita menyalahkan Allah kalau kita menerima keadaan yang buruk. Seringkali kita menyalahkan keadaan kalau kita menerima yang buruk-buruk. Seringkali kita menyalahkan orang lain. Tapi kita lupa menyalahkan diri sendiri. Kita lupa mengkoreksi diri sendiri. Sudahkah kita memprioritaskan prioritas Allah? Mumpung belum terlambat, sekarang kita perbaiki. Jangan gengsi, jangan bebal, jangan pura-pura nggak ngerti, jangan tidak mengerti. Kita berdoa, Roh Kudus berikan hikmat kepada kami, berikan pengertian kepada kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, kalau kita memprioritaskan prioritas Allah terlebih dahulu, kita transformasikan menjadi prioritas hidup kita. Menyusul. Mungkin yang kita tidak sangka-sangka, dia akan hadir. Mengangkat kita, dia akan hadir. Oh, luar biasa Tuhan kita, ya. Belum ada kata terlambat. Ayo. Kita berdoa dan kemudian ke depannya kita patok, kita canangkan. Tuhan, ini prioritas hidupku. Aku mau melihat perbuatan-Mu dimanapun kami berada dan bagaimanapun yang kami lakukan. Tuhan, aku mau mengingat pekerjaan Tuhan, gak melupakan pekerjaan Tuhan. Ya, maka Tuhan akan menyertai kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau ingatkan kami. Engkau tegur kami. Sudahkah kami memiliki prioritas hidup? Engkau menegur kami, memperingatkan kami. Apakah prioritas hidup kami sudah benar, sudah sesuai, bahwa itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga Engkau mengingatkan, menegur kami, menegur kesalahan kami kalau prioritas hidup yang sudah kami canangkan itu bertentangan dengan prioritas hidup-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami ditegur, kami diingatkan dan kami dinasehati hari ini. Roh Kudus, kuatkan kami untuk kami bisa menentukan prioritas hidup kami, menyusun prioritas hidup kami yang adalah prioritas hidup Allah. Roh Kudus, hanya Engkau yang sanggup. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman tengah minggu, mana tengah pekan hari ini. Berkat-Mu melimpah atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penggenap janji, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Kau Bapa